Siapkan tisu sebelum menonton karena mungkin kalian akan mengingat sesuatu yang bisa bikin kalian sedih. Selamat datang di channel gua, bersama gua Nunu, dan pada kesempatan kali ini kita akan mengulas deretan rekomendasi anime romance yang sedih, bisa membuat kalian nangis, dan itu sudah terjadi pada gua. Gua nggak mau sedih sendirian, jadi di sini gua mengajak kalian untuk sedih bareng. Sebenarnya gua punya banyak saran anime romance karena ini juga genre favorit gua, dan kedepannya mungkin kita bahas seperti anime romance komedi dan lain sebagainya. Tapi kali ini kita bahas yang sedih-sedih dulu, bro. Langsung saja, berikut ini adalah rekomendasi anime percintaan tersedih yang bisa bikin kalian nangis dan nggak bisa tidur versi gue. Anime ini romance banget, tapi juga bertema persahabatan yang dibarengi dengan unsur supernatural. Kisah yang tentang seorang gadis yang hidup sendirian dan tidak punya banyak teman. Memikirkan masa depan cucunya, nenek gadis tersebut membuat alat yang bisa kembali ke masa lalu dan mengirim gadis tersebut ke masa ketika neneknya masih seumurannya. Di sana, ia kemudian perlahan memiliki teman dan tahu tentang begitu luasnya warna yang dimiliki oleh dunia ini. Di endingnya sendiri sedikit kaget, soalnya di awal-awal cerita terkesan mudah ketebak, tapi ternyata tidak semudah itu. Di mana ada pertemuan, pasti ada perpisahan, dan ini yang diperlihatkan oleh anime ini. Gue tertarik dengan karakter utamanya. Awalnya hidupnya begitu kelam, tapi setelah melalui banyak hal, dia menjadi lebih baik dan bisa berteman dengan orang lain meski terjadi perpisahan juga. Jiro Horikoshi, seorang bocah yang bermimpi menjadi seorang pilot pesawat tempur. Tapi mimpi itu terpaksa kubur dalam-dalam karena penglihatan yang terganggu. Mimpi itu tidak hanya satu. Setelah mendapat motivasi, ia akhirnya menekuni pendidikan desainer pesawat dan memulai karirnya. Di sisi lain ada Naoko, seorang gadis yang ditemui Jiro di atas kereta api saat ia sedang menuju ke Tokyo. Pada saat itu, Jiro menolong Naoko dan membantunya untuk sampai ke rumah saat terjadi gempa bumi Kanto tahun 1923. Nah, dari sinilah hubungan mereka semakin dalam. Tapi tantangan untuk mendapatkan si dia ternyata lebih berat daripada mengejar mimpinya. Berbicara romance, dibandingkan dengan anime-anime romance yang lain, anime ini bukanlah jawara, tapi layak ditonton karena cerita romance yang bikin terharu di ending. Di sisi lain, kalian bisa melihat karakter utama kita yang pantang menyerah, baik dalam percintaan maupun karirnya. Sebenarnya anime ini punya unsur persahabatan dan mengisahkan tentang roh dan manusia. Kisahnya tentang kecelakaan tragis yang menimpa salah satu teman Jinta. Hal itu membuat dia tidak pernah lagi bertemu dengan teman-teman masa kecilnya. Dia mengurung diri di rumah dan menjadi antisosial. Jarang keluar rumah dan bolos sekolah berbulan-bulan. 10 tahun berlalu, tiba-tiba roh temannya bernama Menma muncul di depannya dan keinginan kuat untuk mengumpulkan kembali teman-temannya dan memperbaiki hubungan mereka. So, romance-nya nggak terlalu menekan di anime ini, tapi pada dasarnya memang semua tragedi terjadi karena cinta. Gue suka banget ceritanya. Roh Menma hadir di samping Jinta untuk membantunya menjalani hidup yang baik bersama teman-teman yang sempat ia tinggalkan. Dan di ending anime ini benar-benar momen yang menjadikan.
Anime ini mengajarkan tentang buruknya membuli dan akan berdampak buruk pada hidup lo. Berkisah tentang Ishida Soya, anak laki-laki yang sering membuat masalah. Suatu hari datang murid baru yang pindah ke kelasnya. Dia adalah Nishimiya Soko, seorang gadis penyandang tunarungu. Ishida selalu mengerjai Soko sampai akhirnya Soko harus keluar dari sekolah karena sudah tidak kuat lagi. Tapi pertemuan Ishida dengan gadis itu menjadi awal perubahan besar dalam kehidupannya, di mana ia menjadi sadar dan lebih menghargai seseorang. Gua dari awal menonton anime ini sudah sedih bagaimana melihat Soko yang dikucilkan sampai akhirnya mereka beranjak dewasa dan Ishida sadar akan perbuatannya dan saling jatuh cinta. Giftia, sebuah android yang mirip banget dengan manusia. Jadi android ini adalah robot yang didesain agar hidup bersama manusia. SAI Corporation adalah perusahaan Giftia dan memiliki tanggung jawab sepenuhnya atas Giftia. Bercerita tentang Misuka Gitsukasa, seorang pemuda yang baru saja bekerja di perusahaan tersebut jatuh cinta pada rekan kerjanya bernama Isla yang ternyata adalah Giftia dengan hidup yang hanya tinggal sedikit lagi. So semua Giftia memiliki umur terbatas bro. Kemudian ikatannya akan dihapus atau direset. Anime satu ini memiliki kesamaan dengan Angel Beat. Ending animenya membuat kamu akan meneteskan air mata dan awal cerita terlihat lebih penuh komedi. Namun tenang saja, anime ini berakhir dengan happy ending kok. Gue suka banget dengan ceritanya, memperlihatkan bagaimana manusia jatuh cinta dengan buatannya sendiri dan sebaliknya. Hal itu benar-benar dinding penghalang yang besar. Nah, tidak ada yang tidak mengenal anime satu ini. Tidak diragukan lagi jika kamu suka dengan genre romance atau drama musikal, sangat wajib untuk menonton anime satu ini. Bercerita tentang Arima Kose, seorang pianis muda berbakat namun memiliki trauma yang cukup membekas di masa lalu. Hal ini membuat dia tak bisa mendengar lantunan permainan pianonya sendiri. Di selumuti gelapnya masa lalu, Kaori Misayono, seorang pianis muda yang menunjukkan cahaya bagi Arima tiba-tiba muncul. Saat menonton, lu bakal terhanyut dalam dramanya yang menyentuh, apalagi pas episode-episode terakhir. Saran sebelum menonton, sediakan tisu selalu di dekat. Gue sangat yakin 100% gak ada yang gak tersentuh hatinya saat menonton anime ini dan benar-benar sukses sebagai anime romance yang mampu membuat kalian bersedih. Clannad bisa dibilang adalah anime romance dipadukan slice of life terbaik yang pernah ada. Bercerita tentang Tomoya, seorang siswa dengan penampilan preman berubah drastis setelah bertemu dengan gadis bernama Nagisa yang memiliki fisik yang lemah. Clannad ini memiliki 2 season, jadi jika lu menontonnya sampai season kedua, siap-siap untuk merasakan kehidupan sesungguhnya. Selain menghanyutkan penonton dengan cerita yang mengharukan dari Tomoya dan Nagisa, Clannad juga termasuk anime mendidik, mengajarkan kita bagaimana cara menyayangi seseorang dan bagaimana cara menjalani hidup dengan baik. Endingnya agak nyesek setelah melihat perjuangan Tomoya dan Nagisa mulai dari mereka bertemu, berpacaran, menikah, dan mempunyai anak, ujung-ujungnya malah berpisah. Jangan percaya omongan gua, intinya anime ini benar-benar mampu membuat penonton menangis. Hanya 45 menit saja waktu kalian menonton anime movie ini, tapi melupakannya akan butuh waktu yang sangat lama karena anime ini berkesan banget. Berkisah tentang Takegawa Hotaru, seorang anak perempuan berusia 6 tahun yang sedang menghabiskan musim panas di rumah pamannya. Suatu hari dia tersesat di gunung dan tidak dapat kembali pulang. Saat Hotaru sedang menangis kebingungan, tiba-tiba muncullah seorang pria bernama Gin. Gin mengatakan bahwa sebenarnya dia bukanlah manusia, melainkan roh yang tinggal di hutan tersebut dan mengatakan bahwa jika ada manusia menyentuhnya, ia akan hilang. Gin pun mengantarkan Hotaru untuk keluar dari hutan. Setelah hari itu, Hotaru selalu kembali ke hutan untuk menemui Gin dan menghabiskan waktu bersama. Tapi Hotaru sadar bahwa Gin tidak pernah menua, sedangkan Hotaru semakin dewasa, namun perasaan mereka adalah hal yang nyata. Sumpah, gua nangis pas ending anime ini, membuktikan perasaan mereka bukan hal yang biasa. Perasaan yang tumbuh dari umur 6 tahun sampai dewasa tidak akan mudah luntur, dan meskipun itu tidak bisa dilihat lagi, rasa itu akan abadi di dalam hati. So, semoga video ini bisa bermanfaat dan sampai jumpa di bagian kedua di video selanjutnya, karena gue punya 20 judul anime romance dengan cerita sedih akan gue share kepada kalian. Tetap kuat menjalani hidup dan salam anime lovers Indonesia.